waktu itu masih kekeh, pokoknya agamaku, saya tidak peduli. Jadi anak saya setiap saya ajak ke gereja tidak mau, kan seperti itu. Itu saya diingatkan oleh ketika anak saya yang normal waktu itu masih kecil-kecil, sempat juga saya waktu membimbing anak saya membuang mukena anak saya yang kecil, saya membuang ikro anak saya, dan saya selalu marah kalau anak saya ke masjid. Saat itu ulang tahun anak saya, si Estin itu minta kadonya hanya sebuah itu. Jadi saya waktu itu tidak tahu saya harus bagaimana, saya membaca syahadatnya di depan anak saya, dan saya dibimbing anak kecil saya sholat. Makin apalagi yang ini kan perlu terapi, perlu apa gitu kan, istilahnya nggak murah gitu kan. Sedangkan saya kan sendirian gitu loh. Lah ada yang kemudian sempat ngomong, Mbak balik lagi gitu kan. Nah, tapi terus kalau saya kemudian mengiyakan balik lagi ke agama sebelumnya, ya berarti saya kemarin berislam karena apa kan? لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif dan informatif, juga edukatif. Baik, kita akan bincang-bincang banyak kepada narasumber kita pada kesempatan hari ini. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Dari yang pertama, Ibu Diana, mungkin sebaiknya perkenalkan dulu, barangkali pemirsa sahabat Mu'allaf TV ada yang belum kenal. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ratnasari. Saya tinggal di Boyolali. Sebenarnya sudah pernah diwawancara sama Cak Nur untuk program Mu'allaf TV ini kira-kira tahun lalu kalau nggak salah. Dan alhamdulillah ini bisa bertemu kembali di kesempatan yang berbeda. Untuk mengingatkan kembali, saya seorang mu'allaf. Saya mu'allaf dari tahun 2009. Dulu waktu itu masih SMA kelas 3. Cuman tidak ada kendala yang berarti ketika saya menjadi mu'allaf, karena alhamdulillah ya keluarga sudah Islam terlebih dahulu dan saya malah yang terakhir. Cuman setelah itu memang cobaannya itu kan ternyata ya memang luar biasa seperti itu. Jadi inilah mungkin Allah nantinya ya menguji kita gitu kan, apakah kita berislam karena sesuatu ataukah memang benar-benar karena Allah gitu kan. Ya nanti kita mungkin berbincang lebih jauh lagi tentang hal tersebut gitu. Mungkin sekian Pak perkenalannya, nanti sambung lagi. Yang kedua, Ibu Eko, silakan perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setio Asih. Saya single parent dengan 3 anak. Alhamdulillah, yang pertama anak yang sangat luar biasa sekali, karena dengan diberinya anak saya yang pertama dengan kondisi kanker otak, itulah yang mengendalikan saya dalam sesuatu hal yang sangat positif.
sehingga saya juga bisa introspeksi diri dengan kehadiran anak saya seperti itu. Akhirnya saya mengikhlaskan agama saya yang dulu saya lepas, dan sekarang alhamdulillah saya di jalan Allah. Tapi dengan keadaan seperti inilah saya jujur banyak sekali rintangan, tantangan semuanya, apalagi dengan niat saya untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak berkebutuhan khusus yang mereka kondisi yatim piatu, sudah dibuang keluarganya, ditinggalkan seperti itu, dan itulah yang sekarang menjadi penguat saya lebih harus lebih semangat, kuat di jalan Allah seperti itu. Masya Allah. Itu masuk Islam tahun berapa? Saya masuk Islam awal saya menikah, sebetulnya saya nikah secara Islam, tapi pihak suami saya setelah menikah tidak ada pengajaran saya bagaimana saya di jalannya. Jadi saya dilepas begitu saja, yang penting dia berprinsip, aku yang penting sudah nikahin kamu. Akhirnya dengan kekuatan hati kan saya tetap berprinsip, saya tetap ke gereja. Saat itu dengan 3 anak, dan 3 anak pun satu pun nggak ada yang dibimbing dengan agama. Jadi bapaknya punya agama sendiri, saya punya agama sendiri, dan alhamdulillah ketiga anak saya itu sampai sekarang pun bisa baca Quran, bisa sholat rutin itu dengan kepribadiannya sendiri. Jadi karena dengan saya sibuknya sendiri, karena saya waktu itu masih kekeh, pokoknya agamaku, saya tidak peduli. Jadi anak saya setiap saya ajak ke gereja tidak mau, kan seperti itu. Kemudian tahun 2010 saya prosesi cerai, karena saat itu kondisi anak saya yang kena kanker otak sudah terpuruk dan sudah divonis dokter tinggal menunggu jam dan menunggu detik seperti itu. Jadi saya udah terus dengan kondisi seperti itu, saya diingatkan oleh ketika anak saya yang normal waktu itu masih kecil-kecil, sempat juga saya waktu membimbing anak saya membuang mukena anak saya yang kecil, saya membuang ikro anak saya, dan saya selalu marah kalau anak saya ke masjid. Tapi dengan bimbingan anak saya yang sangat kuat sekali itu, kemudian keadaan saya terpuruk saat itu, kalau mengingat kondisi anak saya sudah tidak bisa apa-apa dan saya harus ditinggalkan oleh seorang suami dengan 3 anak. Saya cuma di saat itu ulang tahun anak saya, si Estin itu minta kadonya hanya sebuah itu. Jadi saya waktu itu tidak tahu saya harus bagaimana, saya membaca sehatinya di depan anak saya, dan saya dibimbing anak kecil saya sholat disitulah. Jadi saya ya bismillah, dan dengan keadaan seperti itu tantangannya memang sangat luar biasa sekali. Semakin cobaan menguatkan apakah hati saya masih kekeh, masih kuat seperti itu, dan alhamdulillah masih bisa bertahan seperti ini. Dan justru saya sekarang dengan didampingi anak disabilitas yang begitu banyak ini membuat saya jadi kuat. Ternyata Allah itu benar-benar memberi kekuatan saya dalam menjalani hidup ini seperti itu. Jadi waktu nikah itu sebenarnya pada hakikatnya itu beda agama ya. Iya. Beda agama, tapi dengan posisi Islam. Islam ya. Iya. Posisi Islam gitu ya. Iya. Jadi secara kebatinan itu ibu belum masuk Islam pada saat itu. Pada iya, saat belum. nikah. Belum. Terus kapan sih tiba-tiba ibu ada keinginan masuk Islam secara batin? Secara batin itu tiba-tiba pengen masuk Islam. 2010. 2010. Iya. Saat saya ditinggal, justru saat saya ditinggal suami saya, keadaan terpuruk anak saya di rumah sakit, kemudian saya tidak punya uang, saya bawa pulang, itu kondisi anak saya tinggal menunggu detik dan jam saat itu. Terus saya, ya Allah, terus saya itu harus bagaimana? Terus anak saya yang 2 itu, dia tanpa bimbingan saya, dia bisa baca Quran sendiri kan. Jadi anak saya kedua itu sudah nggak pernah saya bimbing untuk ke masjid. Jujur mau saya tarik, tapi dia dengan kakaknya sakit itu dia benar-benar bertahan saat itu. Dengan di situ saya, ya Allah, aku harus bagaimana seperti itu. Terus saya berpikir apakah ini dosa saya kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari jalan ke Allah sendiri seperti itu. Itulah ibu mendapatkan hidayah ya. Iya. Jadi saya terus saat itu juga saya merasa saat
mengingat saat anak saya kecil-kecil, karena saya tidak dibimbing oleh seorang suami, jadi saya dibiarkan untuk ke gereja sendiri seperti itu. Saya pernah sampai sekarang mengingat anak saya, Estin itu nggak pernah saya rawat, umur 2,5 tahun sudah bisa baca dan tulis, itu mukena itu saya buang, bener-bener saya buang. Setiap anak saya puasa sendiri, saya ke TPA sendiri, dan sampai sekarang pun saya belum pernah mengarahkan anak saya, kamu harus seperti apa. Tapi dia sudah punya jalan sendiri, alhamdulillah di situ, penguat saya di situ. Jadi sebelum dapat hidayah itu, pada saat itu ibu sangat membenci sekali dengan Islam. Iya, bahkan saya membuang ikro, mukena, iya, sampai anak saya itu mau sholat aja nggak bisa, terus menulis surat untuk teman saya Mbak Eti itu yang guru TK, Mbak Eti aku minta mukena itu, terus saya dibelikan itu, jangan bawa buang ya, ini kamu dosa gitu. Terus saat itu akhirnya saya sebelum mu'alaf, saya mimpi Pak, saya mimpi ditemenin bapak-bapak itu ada, kalau nggak saya 9 kan. Saya di situ, saya sampai sekarang itu mimpi apa bukan, tapi mengingat sebelum saya itu, pada saya itu benci banget yang namanya Islam, jujur. Terus saya mimpi di situ, saya bercerita sama teman, karena saya mimpi kenapa saya itu datang di depan Ka'bah. Terus saya disahkan sama, sekarang kamu sudah hajah, dan kamu harus mengikuti aturan saya. Kamu mau ke kanan apa ke kiri? Kalau kamu ke kiri, kamu akan secepatnya mendapatkan apa yang kamu minta. Kalau ke kanan, kamu akan mendapatkan rintangan, tapi kalau suatu saat kamu akan mendapatkan sesuatu yang nikmat. Akhirnya saya jalan di situ. Jadi sampai sekarang itu saya merasa tawaf, sa'i, semuanya itu Allahu Akbar. Dan setelah mimpi pun saya dikasih ceramah, dikasih petua sama ustadz, saya tetap kekeh, saya tidak mau masuk Islam. Itu cuman mimpi, saya nggak mau. Bu, itu beneran. Sampai saya tuh diserang beberapa ustadz, kamu itu sudah, enggak, saya benci, karena jujur saya benci banget saat itu. Masih kekeh Itu padahal saya udah mimpi di situ. Enggak, saya nggak mau. Tapi terus lama-lama itulah anak, dengan kekekahan hati anak saya yang begitu tulus, akhirnya, Ibu, saya puasa, kalau mengingat ya Allah Pak, saya anak puasa sendiri, kadang nggak sahur, tapi dia masih tetap kekeh, saya betul. Ya itulah, terus akhirnya 2010 saya memutuskan dengan sendirinya di hadapan ketiga anak saya. Saat itu saya sudah jujur, setelah saya ditinggal suami tanpa bimbingan suami, saya merasa, ya Allah, saya memang harus di jalanmu ya Allah. Akhirnya saya di hadapan anak saya yang sudah dinyatakan dokter harus tiada, saya baca syahadat di situ, dipimpin oleh kedua anak saya. Dan saya, walaupun anak saya masih kecil, saya yakin dia begitu tulus. Disitulah saya akhirnya diajarin sampai sekarang, yang mengajarin saya bagaimana saya menjalankan itu ya anak saya sampai sekarang. Baik Bu, ditahan dulu, nanti kita lanjut. Sekarang ke Ibu Diana. Tentunya setelah masuk Islam itu banyak ujian-ujian ya. Itu yang dialami kebanyakan para mu'alaf yang masuk Islam secara kafah atau sesungguhnya gitu ya, dari niat hati. Gimana sih ceritanya tentang ujian-ujian apa yang Ibu alami selama masuk Islam? Ya. Kalau tadi Bu Eko udah menikah secara Islam, tapi kemudian suami tidak membimbing gitu kan, terus kemudian Ibu artinya masih tergerak di agama sebelumnya. Kalau saya dulu itu, sebelum saya memutuskan untuk ya wis sama ini gitu kan dulu juga saya pernah cerita kan, itu kan pacar saya waktu SMA kan gitu, Muslim, saya Kristen kan gitu. Saya nyari tahu dulu gitu kan sebelum saya kemudian mau akhirnya masuk gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi, setelah kemudian saya memutuskan menjadi mu'alaf, ya sampai menikah pun sama, juga tidak pernah diberi berarti edukasi apapun, bimbingan apapun tentang Islam. Jadi saya memang pure murni ya belajar sendiri kan gitu kan, belajar sendiri. Jadi sama sebenarnya sama ibu tentang mantan suaminya ya maksudnya. Jadi kita sama-sama tidak diberikan pelajaran tentang bimbingan pelajaran imam ya kan. Jadi ada saya kan imam kan yang ngasih pelajaran ke kita kan, bimbingan ke kita kan, tapi ya
qadarullah ya saya nggak dapat itu gitu kan. Jadi saya kemudian yes belajar sendiri, apa sendiri. Saya memutuskan berhijab pun itu ketika saya syahadat, itu juga pemikiran dalam artian hidayah dari Allah, dan saya sendiri yang kemudian memang pengen seperti itu kan gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada dorongan atau apapun dari mantan suami yang seperti itu. Nah kemudian setelah itu kami menikah itu saya baru semester 6, jadi menikah muda ya, masuknya baru umur 20-an lah, kalau nggak salah masih umur 20-an gitu. Alhamdulillah. Terus ya saya niatnya ya nikah kan tujuannya ya baik gitu kan, daripada pacaran terus kan udah lama juga gitu kan. Terus kami menikah. Nah itu tadi, setelah itu saya punya anak, nah 2 kan, anak saya yang pertama putra ini ya qadarullah kondisinya istimewa seperti ini kan. Terus kemudian 4 bulan setelah itu saya dapat kabar saya hamil lagi. Terus kemudian anak saya yang kedua akhirnya lahir, jadi terpautnya cuma 1 tahun 14 bulan aja kan gitu kan. Nah itu ya alhamdulillah sih, maksudnya karena kondisi rumah tangga juga. Iya ya, dulu kan saya sempat cerita ya, suami kan istilahnya kan kenapa saya sampai bercerai kan seperti itu. Boys, rumah tangga itu kan rasanya nggak kayak rumah tangga gitu kan ya. Tapi ya ini berdua ya jadi pelipurnya gitu kan. Sampai pada akhirnya usia pernikahan menginjak 5 tahun itu kan saya benar-benar udah nggak bisa lanjut kan seperti itu. Nah, jadi ujiannya ya ini, saya kemudian diberikan amanah 2 orang anak ini, yang kemudian setelah bercerai juga anak-anak ikut saya, kan seperti itu. Dan ya nuwun sewu, mantan suami juga kurang kemudian dalam memberikan gitu kan, bahkan awal-awal juga sama sekali tidak gitu kan. Sempat terus kemudian ngasih nafkah meskipun ya seadanya. Saya sih nggak ngitung nominal gitu. Cuman istilahnya ada ngasih cuma beberapa bulan, setelah itu corona sama sekali nggak ngasih lagi dan kemudian sampai sekarang bahkan itu tanggung jawab. Iya, padahal kan sebenarnya kan anak ini kan tanggung jawabnya laki-laki ya kalau dalam Islam gitu kan. Nah, sempat kemudian ketika saya adalah ketemu sama orang tuanya gitu kan, ya kata mereka anak-anak udah masuk kakak kamu, jadi kamu nggak boleh minta ke sini lagi. Jadi kan saya ya oh gitu ya udah ketawa doang sih, maksudnya ya udah mulai saat ini kan saya sebenarnya masih biarlah anak-anak itu menjalin hubungan dengan keluarga mantan kan gitu kan. Tapi setelah ada omongan seperti itu, mereka kok seakan keberatan kan, wong bilangnya kamu tuh sebenarnya gak berhak lagi minta ke sini kan gitu kan, karena ini udah masuk kakak saya kan, bilang gitu kan. Ya udah saya udah nggak mau lagi, maksudnya nggak akan berurusan lagi sama mantan suami gitu kan. Kalau istri itu kan kalau cerai mantan istri. Iya. Kalau anak kan nggak ada gitu loh. Selamanya tetap anak. Iya, makanya ya wis, tapi ya nggak masalah gitu kan. Nah disitulah kemudian tahun 2016 itu ketika saya proses perpisahan itu kan banyak sekali ujiannya Pak. Saya kemudian sewu dalam kerjaan, saya juga ada masalah, saya juga ditipu orang sampai akhirnya jual rumah kan seperti itu. Terus akhirnya ngontrak kan, terus ini anak-anak kan juga semakin gede, semakin apalagi yang ini kan perlu terapi, perlu apa gitu kan, istilahnya nggak murah gitu kan. Sedangkan saya kan sendirian gitu loh. Lah ada yang kemudian sempat ngomong Mbak balik lagi gitu kan. Nah, tapi terus kalau saya kemudian mengiyakan balik lagi ke agama sebelumnya, ya berarti saya kemarin berislam karena apa kan seperti itu. Jadi ujiannya di situ. Jadi ketika kemudian banyak apa ya istilahnya orang yang ngucu-ngucui lah ya, berarti kayak gitu ya, supaya kembali lagi nanti insya Allah dibantu ini dan itu, saya yakin kok Allah yang akan bantu saya gitu loh. Jadi saya nggak mau kemudian agama di apa ya jadiin permainan gitu menurut saya. Jadi kalau setelah kan ada yang bilang kan ibaratnya kan loh biyen kan dulu kan udah dikasih tahu mesti jangan sama ini. Ya udah itu bagian perjalanan saya, kesalahan saya harus bertanggung jawab atas kesalahan itu, tapi keputusan saya untuk kemudian berislam bukan suatu kesalahan gitu kan. Justru malah itu hal yang paling benar yang saya lakukan dalam hidup saya kan gitu. Jadi ya udah alhamdulillah nih anak-anak jadi penyemangat kan, berarti bukan beban gitu kan bagi saya, dan alhamdulillah
sampai sekarang saya masih berislam kan seperti itu. Alhamdulillah. Nggih. Nah, terus anak ini sekolahnya di SLB Di sini. Nah, alhamdulillah saya tuh ketemu sama ibu. Jadi ini apa namanya, ceritanya itu kan dulu kan ini sekolahnya kan di Solo. Solo itu kan pandemi kemarin kan libur, jadi nggak ada yang kemudian nggak ada kegiatan kan seperti itu. Terus sekolahnya juga sampai jam 10 doang kan gitu kan. Lah dulu saya masih ada yang bantu ibu saya masih di sini, tapi kan kemudian setelah 2 tahun ya, setahun yang lalu itu ibu udah pulang kampung ke Blora kan gitu kan. Lah kalau anak nanti saya ikutkan ibu kan yo kasihan gitu kan. Maksudnya selama ini kan yang bantu saya di sini ibu, masa nanti ibu pulang ibaratnya mau leren, mau istirahat gitu kan, masa iya saya bebani lagi yang seperti itu. Jadi saya nyari sekolahan yang kemudian kalau bisa mbok full day, yang kemudian mau nerima anak kayak gini gitu kan. Nah ternyata saya cari-cari itu kan mahal semua Pak. Jadi nuwun sewu, saya nggak kuat gitu loh. Jadi amazing lah harganya gitu kan, sekolah inklusi ini kan Bu ya. Lah terus habis itu saya cari-cari di internet gitu kan, pondok pesantren di mana gitu kan, katanya bisa anak berkebutuhan khusus. Tapi setelah saya kontak, karena ini kan belum bisa ngapa-ngapain sendiri, jadi terbatas di fisiknya kan, motoriknya, nah itu nggak bisa kan, nggak gitu. Terus pada akhirnya sampai gurunya ini ya dulu siapa ya gitu ya Pak, intinya nyaran kayak di sini ada gitu kan, di Tauhudan sini. Lah kebetulan kerjaan saya kan deket, cuma embarkasi haji ke sini kan deket. Saya terus ke sini tanya sama guru sini, saya tanya-tanya kalau sekolah di sini sampai jam berapa. Kan saya kan kalau pulang sore, jadi maksud saya kalau full day gitu kan nanti saya pulang sekalian jemput gitu kan. Jadi meskipun saya kerja kan nggak ganggu gitu kan, maksudnya nggak apa-apa, ada yang ngawasi kan gitu. Nah terus saya ke sini ternyata sekolah sampai jam 12. Nah cuma di sini ada asrama kan seperti itu lah. Tapi nanti silakan ngobrol sama ibu asramanya. Nah baru kemudian setelah itu saya dikasih kontaknya Bu Eko, saya terus juga ke sini kan. Saya ya curhat istilahnya. Ya kondisinya seperti ini, saya mau minta tolong kan gitu kan, berarti ya nitip anak gitu kan, supaya ada temennya kan gitu kan, biar bisa sosialisasi juga kan. Mesti kan selama ini kan di rumah terus kan kayak gitu juga, nggak ada yang nggak ada yang ngajak main, nggak ada yang kan gitu. Jadi kalau adiknya kan normal ya, lah normal kan berarti mungkin belum bisa lah nek untuk ngerawat iya kan betul, selisih 1 tahun toh gitu. Adik kan dia masih seneng main sendiri gitu kan, ya alhamdulillah ibu. Terus ya nggak apa-apa di sini Mbak gitu. Saya terus ngelihat kisahnya ibu ini luar biasa banget, dengan berapa Bu, 40 anak Bu, 40 anak, kondisinya bukan anak yang biasa kan, luar biasa kan mereka gitu loh. Dan ibu wow, ngeri. Saya cuma bisa Masya Allah aja bilangnya gitu loh. Jadi ternyata nggak cuma saya yang kemudian dititipi anak seperti ini gitu kan. Nah justru malah Bu Eko itu malah nggak ngelahirin, tapi Bu Eko yang merawat anak segitu banyak gitu kan. Mungkin kalau kemudian tempatnya masih cukup dan mungkin finansial masih bisa, mungkin ibu pengen lebih banyak lagi, nambah lagi kan gitu. Yang saya salut lagi kan ternyata ini swadana ya Bu ya. Iya. Swadana. Jadi dari belum seperti ini dulu, katanya kan masih kecil, bahkan masih ya itulah belum sebagus inilah, intinya sampai bisa menampung sekarang anak 40 itu kan ya luar biasa gitu. Padahal dari pemerintah pun juga minim kan gitu. Jadi kayak wah ngeri, ternyata bisa ya. Jadi Allah tuh kalau memang ngasih ngasih jalan keluar buat ya anak-anak seperti itu tuh, siapa sih yang kemudian memikirkan mereka gitu kan. Mereka mikirin dirinya sendiri aja nggak bisa gitu loh. Alhamdulillah Allah ngasih jalan buat mereka, yang mungkin dipertemukan sama ibu kan gitu. Termasuk juga saya sangat terbantu sekali kemudian karena saya bukan orang kaya ya, saya mesti nek saya orang kaya, duit dalam artian nggak mikir lah ya, mesti nggak mikir ya per bulan 10 juta buat kemudian sekolah inklusi itu kan
nggak masalah 5 juta gitu kan nggak masalah, tapi Yunun Sewu saya belum di taraf ekonomi yang seperti itu gitu kan, jadi otomatis ya untuk makan sehari-hari aja ya sudah cukup alhamdulillah gitu kan. Nah tapi kalau untuk kemudian bayar yang harus segitu banyaknya kan saya belum, terus terang belum mampu kan gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali, mesti ibu ini kayak, Bu lah berapa Bu per bulannya, saya kan gitu. Udah Mbak, seikhlasnya aja. Dan saya tuh malah jadi ya Allah, mesti ya grantes yo piye ya, mesti ngeri ya, mesti kayak apalagi teman-teman ini kan banyak yang kemudian malah justru nggak punya orang tua, malah dititipin sini tuh dititip ketok gitu udah, terus itu nggak ada kabar katanya. Waduh, wah aku nih ya Allah, saya gitu, Bu yang bisa bales cuma Allah gitu kan. Jadi kayak gitu, saya ada sedikit berarti ya saya kasih gitu kan, tapi saya di sini statusnya minta tolong gitu, saya nggak punya banyak gitu kan, nggak bisa bantu banyak juga kan saya gitu. Jadi ya Masya Allah sekali dikasih jalan ketemu ibu itu. Saya cari di mana-mana SLB kayak gini yo nggak ada mungkin ya. Kemarin ini aja. Iya, yang mau kemudian, karena anak saya kan belum bisa pup sendiri, belum bisa pipis sendiri kan belum bisa, karena dia belum bisa jalan kan gitu. Kalau mungkin anak autis gitu kan mereka bisa jalan gitu kan, tapi kalau anak kayak gini kan berarti kan double ya, mesti anunya kan malah susah lagi gitu loh. Jadi bahkan ada pondok pesantren yang ya nerima anak gitu aja, saya ceritain kondisinya ini kan ya nggak mau, padahal dia sebenarnya kalau hafalan itu bagus loh, dan itu saya niruin cepet gitu loh. Lah pikir saya kalau ada yang mau bantu, karena saya sendiri kan yo pas-pasan gitu ilmu agamanya, yang saya sendiri juga mualaf itu yo wis lama gitu kan, terus nggak pernah belajar yang lebih dalam lagi kan gitu. Jadi kayak waktu untuk memperdalam Islam itu kan juga nggak banyak gitu loh. Jadi saya masih banyak kekurangan gitu loh. Lah siapa tahu mungkin kalau ini ke pesantren, pikir saya kan gitu, siapa tahu bisa jadi hafiz Quran kayak si Naja itu loh, saya mikirnya. Tapi ya karena nggak bisa ya udah, saya ya udah nggak apa-apa, saya cari lagi tempat lain. Ini ketemu SLB-nya Bu Eko ini, yes, Masya Allah sekali udah. Memang. Baik, nanti lanjut lagi. Yeah. Bu Eko, ini ganti-gantian Bu ya. Bu Eko, mungkin untuk kisah lanjutan dari perjalanan mualaf itu mungkin nanti ada khusus mungkin ya, spesial Ibu ya nanti. Kita lanjutkan perbincangan tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu Diana, supaya kita nyambung terus ini. Gimana sih Ibu bisa sampai punya yayasan seperti ini ya? Ibu punya tergerak hatinya. Awalnya ya dari gadis ya, saya di panti jompo 3 tahun, karena saya memang saat itu di panti jompo yang Nasrani juga. Kemudian SMA-nya saya di yatim piatu juga. Terus lama-lama saya ya Allah, kalau panti jompo yatim piatu banyak sekali yang sudah dia berpikirnya ke situ. Tapi lama-lama saya melihat kondisi anak seperti ini. Saya kebetulan melihat lingkungan saya banyak sekali anak-anak kondisi berkebutuhan khusus yang ada di pasung, ada yang ditaruh di kamar mandi. Mereka tidak dimanusiawikan oleh keluarganya. Akhirnya saya memutuskan ya jalan hidup saya, ya Allah, apakah ini jalan saya harus melayani anak-anak, saya kan gitu. Akhirnya dengan saat itu saya melayani anak itu, posisi anak saya yang pertama itu sehat, masih bisa jalan, masih aktivitas dalam bentuk apapun. Tapi dengan ujian Allah itu justru dengan saya berkecimpung di dunia ini, anak saya justru kena kanker otak itu. Tapi dengan adanya kanker otak itu akhirnya suami itu tidak mau menerima. Jadi itu dianggap aib kan gitu, sampai anak saya dipukul, dihajar kalau dia pas kerja kayak gitu. Akhirnya dan saat itu anak saya sudah mati suri itu kalau 3 kali, dan setiap mati suri
dari pihak keluarga selalu bilang alhamdulillah daripada memalukan kan gitu. Tapi dengan kekuatan itu justru saat itu saya drop karena memang anak saya harus kondisi lumpuh separuh tapi masih bisa jalan, tapi drop itu hanya sehari semalam. Nah ya Allah, terus kalau saya menelantarkan anak ini mau saya bawa kemana? Karena kenyataannya anak yang dititipkan di saya ini mereka kondisi sudah yatim piatu. Kalau kondisi berkebutuhan khusus yatim piatu, saudara udah nggak pada mau tahu. Kemudian mereka sudah dibuang sama keluarganya, mereka dibuang sama di jalan dimanapun itu. Ya sudah, sekarang menjadi bagian hidup saya karena saya merasa anak ini lebih membutuhkan saya, membutuhkan kita. Karena sampai kapanpun dengan intelijensi yang di bawah rata-rata, dengan kondisi yang tidak berdaya, itu sampai dia dipanggil sama Allah tergantung sama kita. Seperti itu. Lantas siapa sih yang akan memikirkan anak-anak tersebut? Ya sudah, sampai sekarang akhirnya saya memutuskan rumah kecil saya ini saya pakai, saya serahkan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dan sekarang bisa seperti ini. Bahkan saat saya melayani anak-anak seperti ini, saya begitu banyak goncangan saat itu karena mereka taunya saya masih Katolik. Kemudian saya pakai jilbab itu cuma sebagai sarana untuk mencari uang di dunia luar. Itu tidak tahu niat saya seperti apa. Yang tahu niat saya cuma saya sama Allah. Sampai saya diguncang dengan keadaan terpuruk saat itu menghidupi anak-anak orang yang ada di sini. Saya sampai nggak bisa makan. Sampai saya itu mencari sayur-sayur di pasar-pasar itu yang sudah dibuang, saya cari, terus saya masak untuk anak-anak, mie saya aduk sampai, ya Allah, saya sampai nggak nyangka banget. Dan mereka cuma berpikir ini mesti cuma untuk cari uang. Saat itu saya ada seorang bapak-bapak menjadi donatur saya sebulan 250.000. Saya langsung di stop. Mbak, maaf, ternyata kamu itu Katolik ya? Terus iya, saat itu saya Katolik, tapi sekarang oh saya tidak percaya. Sudah, oh ya terima kasih. Saya gitu kan. Mbak itu lepas jilbabmu, jangan cari untuk mencari uang. Terus saya cuma bilang, Pak, kalau memang mau membantu saya, datanglah ke rumah saya. Itu anak-anak butuh. Tapi kalau Bapak berpikir seperti itu, alhamdulillah berarti saya sudah diselamatkan sama Allah untuk tidak kenal sama Bapak. Saya seperti itu. Banyak sekali yang menganggap saya mendirikan ini untuk mencari ketenaran, mencari kekayaan. Tapi karena mereka tidak tahu dalamnya saya seperti apa. Dia tidak tahu bagaimana saya harus melayani anak yang kondisi lumpuh. Tidak tahu bagaimana anak yang intelijensinya di bawah 50 tidak bisa apa-apa. Itu semua tergantung sama saya. Dan alhamdulillah dengan ketulusan, ternyata dengan goncangan yang begitu kuat, bahkan menjadi single parent itu sangat luar biasa sekali, Pak. Saya ngobrol di jalan di Mbak gitu aja sudah. Bahkan saya sampai sekarang pun merasa sekali dilabrakin perempuan-perempuan yang punya suami, hai dan tanda kutip. Bahkan pernah juga saya mau dibayar dan saat itu saya lempar karena terpuruk, benar-benar buruk. Saya saat itu kalau saya dihadapkan dengan orang-orang laki-laki seperti itu, saya cuman berpikirnya, ya Allah, saya pengen selalu di jalan, lindungilah hamba, ya Allah, lindungilah hamba. Saya tidak mau anak-anak saya, termasuk anak asuh saya, makan uang haram. Apapun yang terjadi, dan itu terus ya Allah. Sampai kapan? Sampai sekarang pun anak saya itu selalu bilang, ibu itu di mata mereka seperti sampah. Mereka tidak tahu. Dengan perjuangan seperti ini, Masya Allah, sampai saya harus dikucilkan, keluarga dikucilkan, lingkungan. Karena mereka menganggap anak-anak yang saya asuh kan tidak pernah terapi. Jadi dianggap mereka sakit jiwa. Bahkan saya semua yang menganggap saya itu orang berpenyakitan ketularan sama anak-anak. Perjuangan sekali. Ya Allah, dan tapi alhamdulillah saya dengan tekad itu akhirnya saya yang rumah kecil jadi bolong-bolong sekarang menjadi seperti ini. Dan saya sudah punya prinsip visi dan misi saya hidup sisa hidup saya untuk melayani anak-anak semua berkebutuhan khusus, terutama mereka yang kondisi yatim piatu dan sudah ditinggalkan keluarganya. Itu adalah menjadi bagian dari hidup saya, dan saya serahkan semuanya sama Allah. Dan sampai detik kapanpun saya sudah berprinsip saya tidak akan memungut biaya sepeser pun dari orang, siapapun kondisi terkaya pun saya tidak akan memungut biaya, semua berdasarkan keikhlasan. Seperti itu, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Luar biasa. Jadi maaf, ini
awalnya rumah ibu ya. Ini rumah saya. heeh. Terus ibu berniat mewakafkan. Iya, sekarang saya ini warisan bapak saya. Terus kecil ini sampai saya, karena ini saya pakai untuk seperti ini, saya dimarahin ibu saya selama hampir 3 tahun. Kamu arep urip ning ngendi? Marah duwe kok mbok ngopeni anake uwong. Penak men anake uwong. Esok mbok pakani wong tuane itu seneng-seneng. Sampai saya itu dimarah ibu saya juga bapak saya. Tapi alhamdulillah bapak saya sekarang sudah menerima kenyataan anak-anak. Oh ya, anakmu itu ternyata butuh semuanya. Alhamdulillah bapak baik. Seperti itu Pak. Jadi sekarang ini jadi milik bersama. Intinya ibu mewakafkan hidupnya Iya. anak-anak. Iya, sampai kapanpun, sampai nafas saya yang terakhir, hidup saya buat anak-anak. Dan saya tidak pernah berpikir materi, uang, apapun, pangkat, derajat, sudah saya tidak berpikir itu. Bismillah, hidup saya untuk anak-anak. Seperti itu. Dan sekarang semakin banyak anak, terutama untuk anak yang kondisi sudah yatim piatu, mereka nggak mungkin keluarganya, masnya mau, nggak mau. Mereka kalau udah yatim piatu mau mencari panti tidak ada Pak, karena tidak ada uang. Sementara mereka kalau mau menerima dia harus pakai pampers, uang pampers banyak. Jadi ya sudah. Jadi kemarin Lebaran puasa awal saya dikasih rezeki 2 sama Allah. Satu yang Faisal itu 8 tahun hidupnya di terminal, kondisi intelijensi juga di bawah, bapak ibunya ODGJ. Kemudian yang satu Mbak Susan. Pak siapa itu? Aziz. Oh. Aziz itu dari Semarang. Dia kondisi yatim piatu. Dia sudah 20 tahun. Tidak bisa apa-apa. Mandi harus ditarik, BAP ya di celana. Itu kakaknya enggak mau. Akhirnya diserahkan ke saya dengan lewat materai 10.000. Ya sudah, itu menjadi keluarga saya. Jadi sekarang saya jadi ibunya seperti itu. Jadi ya sudah. Jadi saya harus mempersiapkan diri semuanya sampai dia besok diminta sama Allah, saya harus siap. Luar biasa ibu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan banyaknya anak ini yang diberikan Ya, sama ibu itu menjadi jembatan kelak insya Allah Amin. masuk surga. Iya. Amin. Amin. Nah, terus sekarang yang diasuh di sini berapa anak? Saya untuk yang anak pupuk di sini ada 40 anak. Itu dari berbagai daerah, lingkungan ada, luar Jawa ada. Kemudian semua kondisi ada. Jadi ada yang tunanetra, ada yang lumpuh, ada yang bicara, ada yang autis, ada yang ada gangguan ODGJ. Jadi ada yang tidak punya data karena mereka sudah dibuang di jalan, kemudian saya ambil seperti itu. Iya, sudah ada 40. Kemudian untuk saya juga mendirikan untuk daripada anak bengong, akhirnya saya mendirikan sebuah sekolahan SLB Anugerah juga. Itu jadi saya juga melayani anak-anak yang sekolah yang orang tuanya ada perhatian tapi kondisi tidak mampu. Itu sekitar semuanya ada 80. Jadi kalau pagi sini tuh rame. Dan saya pun untuk sekolahnya tidak memungut biaya juga. Jadi bismillah, tidak ada SPP, tidak ada apapun. Pokoknya kalau setiap bulan yang mau ngasih ya diterima, enggak ya sudah. Seperti itu. Terus di sini pengajarnya ada berapa? Pengajarnya ada 19 kepotong 5, 15 karena yang 4 keterima PNS kemarin itu. Dan saya kalau menerima pengajar, mereka melamar, saya tidak pernah menanyakan ijazah kamu apa, kamu lulusan apa. Yang jelas hati kamu untuk anak ini ada enggak? Betul. Saya enggak butuh ijazah. Anak seperti Putra, dia mau S2, mau S3, mau profesor. Kalau hatinya bukan buat Putra, dia enggak akan nyaman. Jadi kalau lulusan SD pun, Bu saya lulusan SMP, mau gabung, oke silahkan. Seperti itu. Jadi para pengajar ini dapat gajian juga sukarela itu ya? Iya. Saya ikhlasnya gitu ya? Jadi saya sekarang terpikirnya untuk penggajian gurunya. Jadi gurunya untuk sekolahnya sudah mendapatkan izin, jadi dapat BOS itu dapat ada anggaran 8 juta sebulan dibagi 15 pengajar dan 7 pengasuh. Luar biasa. Banyak sekali. Ya, baik. Tapi ya alhamdulillah kadang nanti kalau ada orang-orang yang ngasih kita kumpulin. Saya orangnya, saya panti ini saya tidak mau seperti panti mereka yang ada bendahara, ada ini tidak. Jadi ada kan harusnya, karena saya juga pernah hidup di panti kan ya.
ada bendahara khusus yang pembayaran harus lewat ini. Kalau di tempat kami tidak, uang bisa diberikan ke siapapun dan harus ada buktinya. Kemudian nanti semua kita transparan. 1 bulan ada uang masuk berapa? Buat beli gas, buat beli obat, buat beli sabun, buat lain-lain. Kalau masih sisa kita bagi ke pengajar dan pengasuh. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Seperti itu. Jadi memang benar-benar mereka yang benar-benar tulus untuk anak-anak saya. Pelajaran baru kemarin itu karena kebetulan ya itu tadi ibu saya udah pulang ke Blora, jadi saya di sini tinggal sendiri, terus sama adik. Tapi kan adik kuliah dan juga kerja, jadi kan di rumah udah nggak ada yang ngomong gitu kan. Sedangkan sekolahnya yang dulu cuma pagi, itu pun harus ditemenin, ya harus ditungguin. Nah otomatis kan nggak bisa. Jadi ya saya sebelum, ya mungkin nanti dulu tuh mikirnya opsi terakhirnya yo kalau nggak ada yang jagain tetap pulang kampung, mesti dititipin ibu. Tapi kan saya sebelum itu opsi itu saya pilih kan saya nek bisa kan anak sama saya gitu loh, nek bisa ya di sini kan gitu. Jadi saya nyari-nyari dulu sekolah yang kemudian sekiranya bisa sampai sore, bisa saya titipi anak yang seperti ini kan gitu lah. Alhamdulillah tadi ketemu infonya di SLB Anugerah ini katanya bisa sampai sore karena ada asramanya. Jadi meskipun sekolahnya siang udah selesai, tapi bisa sampai sore kan gitu. Bahkan ada yang asrama juga sampai nginep. Nah kalau nginep kan saya enggak, karena kan tujuan saya biar anak itu sama saya kan gitu kan. Jadi otomatis sore kan masih saya jemput kan gitu. Nanti pagi saya antar ke sini lagi kan kayak gitu. Nah alhamdulillah kemarin itu ya baru aja tahun ini kan saya menikah lagi kan gitu kan. Nah ya alhamdulillah ya ayahnya anak-anak ini yang sekarang kan yo baik gitu kan sama anak-anak tuh yo pengertian gitu kan, maulah mesti meskipun bukan anak kandungnya gitu kan. Intinya kayak nggak beda-bedain lah gitu, cuman posisinya anu lagi LDR karena beliaunya kerjanya di luar kota, jadi ya wis sama aja ya gimana lagi ya gitu kan. Intinya ya udah bareng-bareng pokoknya cari solusi kan gitu kan. Ya sementara gini dulu kan gitu. Ya saya alhamdulillahnya ketemu ibu itu kan. Jadi tadi ternyata dibalik apa ya istilahnya itu hati itu loh, ada hati kemudian yang memang untuk anak-anak seperti ini gitu loh. Karena kalau kemudian nggak ada hati untuk anak-anak yang seperti ini kan sak-sae Pak. Jadi kayak memperlakukannya nanti bisa ngawur gitu loh ya kan. Yo otomatis deg-degan juga ya kalau kemudian kayak berarti saya misalkan ini di rumah, berarti saya rewang gitu ya, ada yang misalkan mau rewang gitu kan. Itu pun saya masih mikir mereka bisa nggak kemudian dititipi anak seperti ini kan gitu lah. Nah kalau di sini kan setelah saya juga ngobrol sama ibu, tahu ceritanya asal usulnya kan semakin itu tadi bersyukur sekali karena ternyata memang ibu dari dulu memang udah fokusnya ke anak-anak seperti ini kan gitu. Jadi ya kalau bisa ya saya cuma minta tolong dididik karena saya sendiri nggak tahu gimana didik anak yang seperti ini kan gitu kan. Karena saya sendiri juga terus terang nggak punya keluarga yang seperti ini. Sebentar sabar, ini galak banget jadi sama Bu Eko ini. Terus intinya bisa tahu ini anak harus diginiin bu kan gitu biar besok gedenya nggak kualan ini dan itu kan gitu. Jadi ya wis malah alhamdulillah mesti bisa diarahkan gitu loh Pak. Karena kan anak seperti ini gimana kadang tantrum kan gitu. Ini bosi sekali kalau ini, jadi sukanya merintah-merintah. Iya makanya sama ibu kan sama ibu diarahkan ini jangan dituruti semua Mbak, nanti udah gede nanti ndak nganu kebiasaan, waduh malah kayak gitulah. Terus juga di sini dipijit ibu, diterapi sendiri kayak gitu. Padahal kan kalau non sewu terapinya anak seperti ini kan mahal Pak gitu loh. Dulu aja saya sekali datang ke rumah itu sampai 90.000 tuh setengah jam gitu kan. Mahal pokoknya. Dan seminggu itu kan harus minim 2-3. Nah iso setiap hari
Mamahnya kerjaannya ya alhamdulillah masih cukup buat makan kan gitu. Terus gambaran itu tentang sekolah SMP ini yang diasuh sama Ibu Eko itu gimana? Sangat membantu atau gimana gambarannya? Ya sangat membantu sekali gitu loh. Kalau kemudian ibaratnya kalau untuk saya seperti intinya kerja ya, saya kan wanita karir kerja nggak bisa di rumah gitu kan, ya sangat membantu sekali gitu. Apalagi tadi Ibu bilang kan nggak ada tarif ini dan itu seikhlasnya kan seperti itu kan, tidak membebani kan gitu. Makanya saya kemudian kalau ada ya anak yang kemudian orang tuanya masih sehat, masih berarti kerja tapi kemudian cuma nitipin anak ke sini tanpa sebenarnya ya miris gitu loh, mesti kan lah kok cuma berarti buat jajan anaknya aja kok sampai kemudian nggak ingat gitu kan, ya agak gimana gitu kan. Jadi makanya kan ibu kok sabar banget ya gitu loh, maksudnya saya berarti kalau yang tadi misalkan yatim piatu sih ya padaya ya mesti kan udah nggak punya siapa-siapa, tapi kalau yang masih punya orang tua itu loh, terus kemudian alasannya kan kerja, anaknya titipin sini ya mbok yo gimana kan gitu ya, sebulan kan ya dapat gaji toh gitu kan mbok, berarti ngasih apa-apa. Kadang ada katanya yang enggak gitu, bahkan enggak eleng wis boh nindi gitu, jadi kayak ditinggal gitu aja. Mana saya diceritain ibu saya sampai nangis tuh, mesti ya ampun kok ada yang setega itu gitu loh, sewu gitu loh kok ya, tapi ya memang ya ada ya gitu kan. Jadi ya mau gimana, mau gumun ya memang ada gitu kan. Ya alhamdulillah saya tuh masih dikasih hati yang kemudian saya dapat ini anak itu ya saya tetap bersyukur, saya ya nggak senganggap ini gimana kan gitu kan banyak Pak teman-teman apa orang itu kan kayak mandengnya kan kayak kasihan gitu loh, kayak mbak anaknya gini gitu kan, kayak piye gitu kan, kayak mengasihani loh. Saya malah justru nggak mau digituin loh, kenapa kasihan wong ini saya dititipi anak kayak gini kan istimewa gitu loh, ya jangan mengasihani gitu kan. Saya paling nggak seneng nek kadang kan di mall apa di apa gitu kan, kalau pas di tempat umum itu kan kadang ngeliatinnya agak gimana gitu kan, ya saya liatin genti, maksudnya kenapa liatin anak saya maksudnya ya saya gini yo saya nggak malu gitu loh punya dia gitu kan, mesti kenapa kalian yang kok kayak mesak nih gitu loh, kemudian mikirnya kasihan gitu kan, tapi ngapain kasihan gitu kan, saya ibunya aja kemudian saya happy aja nggak masalah kan gitu. Jadi kadang kan itu dulu stigmanya orang kan kadang kalau ngeliat anak berkebutuhan khusus kadang kayak apa ya, seakan tuh dikasihani tapi kasihannya dengan cara yang nuwun sewu malah kayak merendahkan gitu loh. Nah, itu kan kurang tepat ya sebenarnya. Jadi ya saya sih kemarin ibu cerita gitu kan, terus saya pengen kenalin sama Cak Nur kan supaya biar orang-orang ya terkhusus ya mungkin subscribernya Cak Nur gitu kan bisa tahu ini loh ada sisi lain anak-anak yang kemudian yatim piatunya itu nggak cuma yatim piatu biasa, tapi kemudian ini loh ada anak-anak berkebutuhan khusus yang lebih, mereka tuh hidupnya tergantung orang yang peduli sama dia gitu kan. Kalau orang yatim piatu biasa kan mereka masih bisa berkarya ya, mereka masih bisa suatu saat mungkin jadi orang gede, mungkin bisa kerja dan ini dan itu gitu kan, karena mereka masih normal secara intelijensianya gitu kan. Tapi kalau anak-anak seperti ini siapa yang mau bantu, yang mau mikir gitu kan. Nah, sedangkan kalau kemudian ibarat kata ada orang yang mau donasi kan alangkah membantu sekali kalau kemudian didonasikan untuk anak-anak yang seperti itu, yang udah nggak punya orang tua, yang kemudian ya ini tadi loh yang ngurusi itu kan nggak mudah loh. Kayak ini tadi kan ibu cerita juga kemarin lebaran ibu sendiri kan pengasuhnya kan udah mudik gitu kan ya Pak, ya itu kan jadi kayak ya ini loh gitu kan, luar biasa nggak iso bayangin. siapa sih yang kemudian apa ya uang seberapa sih nggak bisa lah dinilai sama uang gitu loh. Jadi kalau mungkin ada mungkin yang kemudian tergerak hatinya mau membantu gitu kan, yuk alhamdulillah sekali, karena ya saya tahu betul di sini kemudian tuh anak-anak diajari itu yo bagus lah intinya, ini tempatnya bersih gitu kan, nggak kumuh, dalam artian ibu tuh berarti ngajari anak-anak seperti itu sampai bisa diajari jadi orang yang resian nih cara Jawane, jadi kayak tahu kebersihan gitu loh. Itu kan nggak gampang loh Pak, mau ngajarin anak normal buat
bisa bersih aja susah gitu kan, apalagi anak seperti ini. Jadi saya masuk itu rapi banget kan gitu. Jadi kaget Pak gitu loh. Beda kayak nuwun sewu mungkin di tempat lain ada panti-panti yang kemudian sebenarnya ada donasi terus gitu kan, tapi kok tempatnya seakan nggak terawat, kumuh, kan kasihan loh anak-anaknya kan kalau kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi Ibu dituduh ini dan itu, ya lihat aja ke sini, malah justru kemudian tempat ini bersih itu bukti bahwa donasi yang kalian salurkan itu kan memang dipakai untuk anak-anak gitu loh, jadi nggak kemudian untuk Ibu sendiri. Buktinya apa? Ini tempat yang ditinggali juga bersih. Anak-anak setiap pagi, siang, sore makan. Saya nek jemput kadang di sini siang itu ya lagi makan siang. Saya pagi nganterin ini anak do sarapan kan gitu kan. Jadi dikasih makan Pak gitu loh. Jadi kan nggak kemudian yang kayak stigma orang, wah ini nyari uang doang, kan memang banyak sih Pak yang kayak gitu. Cuman kalau di sini alhamdulillah Ibu bener-bener ya itu untuk mereka, untuk anak-anak itu gitu loh. Jadi ya Masya Allah sekali gitu kan. Berarti kalau mungkin nanti ada yang kemudian mungkin tergerak hatinya mau meringankan beban Ibu gitu kan, yuk alhamdulillah sekali gitu. Saya juga cuma apa ya, pengen bantu ya, saya isane bantu ya kayak gini doang gitu loh. Berarti ya Bu, siapa tahu Bu nanti ada kenalan yang kemudian apa bisa bantuan kayak gitu ya. Udah cuma satu orang kan iya berat kan. Iya bener. Bareng-bareng. Nah kan nggak kerasa toh Pak gitu kan. Kayak kemarin ada acara di BMT Santro Anak Yatim, ya saya bilang Ibu, ayo Bu, anak-anak diajak ke sana kan gitu kan. Berarti kan apa ya ben apa ya raketang berapa itu ada bisa kemudian ya anak-anak seneng kan gitu, bisa buat jajan, tambah jajan. Nggak seberapa sih Pak gitu loh, BMT kan juga nggak besar toh gitu kan. Jadi ya kayak gitu kan. Terus mungkin ada temen yang kamu kalau mau donasi ke sini aja gitu kan. Tuh oh iya kayak gitu. Jadi mereka tahu videonya kan, kadang Ibu nge-share video gitu kan. Saya share dulu, mereka ya Allah gitu ya datanya gitu kan. Ya emang kasihan. Jadi memang iya, siapa lagi gitu loh yang mau bantu gitu kan. Berarti ada sosok Ibu ini aja saya wah luar biasa gitu loh. Berarti Ibu kan udah gak mikirin dirinya sendiri gitu loh. Udah kemudian anaknya aja sampai ikut bantu juga kan akhirnya di sini kan anak-anak Ibu kan. Jadi bener-bener wah 1.001 1.001 mungkin ya. Harusnya dapat Nobel penghargaan loh Ibu, anak-anak kayak Ibu gitu kan. Iya benar. Karena ini belum terekspos ya. Mungkin di apa acara-acara TV atau di YouTube mungkin belum ya? Atau sudah pernah? Pernah, tapi ya gitu-gitu aja. Ya. Karena mereka kan anak seperti ini tuh apa sih, saya nggak bisa diandalkan, nggak bisa apapun. Tapi ya karena kenyataannya dia butuh banget kita. Jadi mereka butuh kemandirian, butuh skill, butuh semuanya, gitu. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Kalau saya sih orangnya saya nggak mau neko-neko. Saya cuma bisa berserah diri sama Allah. Saya mintanya sama Allah kan yang paling kaya Allah. Betul. Iya, saya tidak mau, Ya, maaf. Jadi saya tidak pernah berpikir itu bikin proposal, ini minta-minta, enggak. Saya enggak berani, karena saya sudah niat untuk anak saya. Jadi ya sudah, bahkan kadang misalkan saya sudah kenal dengan orang baik, Bu Eko nanti kalau butuh apa-apa saya di list ya. Kalau saya nggak disuruh saya juga nggak berani, mengingatkan aja nggak berani. Kalau saya Bismillah, Allah itu ngasih rezeki buat anak-anak surga saya. Itu aja. Terus apa ini yang membuat Ibu itu ikhlas, sabar, mengasuh, mendidik anak-anak yang sekarang di Iya. sini? Kalau saya, kenapa saya bersikap seperti ini? Saya selalu berandai-andai. Ya Allah, seandainya aku jadi dia, apakah saya mampu? Kadang kalau saya ngajarin ngerayap, si Ayu itu lumpuh. Saya ngajarin makan. Ya Allah, sementara dia sudah lumpuh, mata juga sudah mulai kabur, nggak ngeliat. Kalau dia BAB di situ kan wajar. Ya Allah, kalau itu terjadi pada aku gimana? Aku nggak sanggup, aku jadi pelayannya saja kan gitu. Jadi kalau saya ditanya siapapun, Bu Eko sebagai apa? Saya pembantunya anak-anak.
Dimanapun acara, saya selalu bilang, saya pembantunya anak-anak. Siapa bilang saya punya sekolahan, siapa bilang saya punya yayasan. Seperti ini kan nggak punya, saya nggak merasa punya. Dan dunia saya sudah sekarang sudah, dari dulu begitu mengenal anak, saya sudah nggak mau tahu dunia luar itu seperti apa. Jadi mereka mau berpikir, kok nggak pernah jagong, nggak pernah, ya saya jagong, nggak pernah kumpul-kumpul tetangga ngerumpi, itu sudah bukan bagian dari hidup saya, karena tugas saya ya untuk melayani anak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Fokus untuk anak-anak, dan saya juga orangnya paling nggak bisa anak-anak itu terlantar. Jadi mereka harus saya pikirkan bagaimana makannya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana tempat mandinya, semuanya, dan saya itu paling nggak bisa ada kotor. Jadi kadang sehari ngepel bisa 4-5 kali. Pokoknya kotor dikit, kotor dikit, seperti itu. Karena kasihan, mereka sudah terpuruk seperti ini, harus keadaan kumuh. Saya tidak bisa. Seperti kayak Valen tadi, ada pipis sedikit, ada sedikit, secepatnya saya ganti. Saya tidak peduli itu pampers baru dipakai. Jadi saya itu orangnya peka, Pak. Jadi kalau kayak Hesti ini tadi, Hes, kamu bau ya, BAB ya? Orang ya mandi sih. Padahal dia usia sudah 35 tahun. Ikut saya 7 tahun. 7 tahun. Dan sekarang dia sudah bisa bantuin saya jemur, cuci piring. Tapi kadang kalau nggak mood, dia masih lepas baju, gulung-gulung nangis. Seperti itu. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun. Mereka ya sudah. Kalau saya berprinsip, siapapun orang tua, sekaya apapun mendaftarkan di sini, kalau dia sekaya apapun punya kondisi maaf seperti putra, seperti anak-anak saya semuanya, dia sudah stres, Pak. Mungkin kalau orang tuanya, keluarganya nggak menerima, dia stres, malu juga seperti itu. Siapa sih yang akan menyelamatkan dia seperti itu? Jadi saya ya tidak pernah berpikir ini itu, jalanin aja, mau dikasih syukur, enggak ya sudah. Jadi kalau ada orang daftar, siapapun sama Mbak Diana ya gitu. Berapa Bu? Ada seikhlasnya aja. Kadang kalau biasa, kok tumben dikasih banyak, saya mah takut. Iki piye kok akemen gitu. Udah apa-apa Bu, aku sekalian lah untuk bantu anak. Ya wes, kadang nggak punya juga nggak ngasih. Jadi saya hidup sudah tidak mengenal tanggalan muda dan tanggalan tua. Karena di tempat kami tidak ada itu SPP, tidak ada uang makan. Jadi kadang ya wes, ada uang kita pakai, enggak ya, udah kita diam aja, berserah diri sama Allah, itu aja. Terkadang orang tua punya anak yang mungkin berkebutuhan khusus itu mengambil itu ya. Padahal itu Allah menitipkan anak itu tidak sembarangan ya. Ternyata ada ibu-ibu yang luar biasa di balik, ya kan. Nah, selama ibu mengasuh anak-anak ini, kan tentunya banyak ujian-ujian ya yang mungkin berat. Apa sih yang ujian terberat selama mengasuh anak sepanjang perjalanan itu? Ujiannya yang berat. Kalau subuh kan BAB-nya kemana-mana. Dalam hal seperti itu. Kemudian ujian berat lagi, saya cuma rumah kecil. Saya tidak punya tanah lagi. Kemudian satu ruangan itu untuk tidur laki sama perempuan, cuma bedanya terbatas sekat tembok. Sekarang anak seperti ini juga dewasa. Iya. Tahu ting-tong sudah mulai ngerti ini. Betul. Jadi kalau belum jam 12 itu masih gerilya. Takut kan, kita berpikirnya yang negatif di situ. Saya justru kekurangan tempat. Jadi saya ke depan saya berpikir tempat. Ya Allah, ada Allah kirim orang baik untuk memberikan sesebuah tanah, memberikan istana buat anak saya, sangat luar biasa sekali seperti itu. Kemudian masalah ekonomi juga, karena anak-anak saya ini butuh gizi, butuh segalanya. Tapi saya yakinlah, bismillah, itu juga kepikiran loh. Kadang saya berpikir sehari 15 kilo lebih. Terus iki sesuk tak maami apa, sesuk apa kan seperti itu. Karena kita tidak ada donatur tetap. Kemudian untuk penggajian dana untuk relawan-relawan kita juga seperti itu. Lama-lama saya akan ditinggalkan kan seperti itu. Karena mereka juga butuh hidup seperti itu. Kemudian tantangan yang paling besar buat saya ya ke depan nanti anak-anak ini, terlebih yang sudah sampai tahunan tidak ditengok orang tua, berarti saya harus mempersiapkan di saat anak-anak saya diminta sama Allah. Itu sudah saya ini sekarang sudah mulai berpikir. Kemudian saya juga berpikirnya masalah tempat sudah, terus
pengakuan untuk anak-anak saya. Seperti itu. Jadi tolonglah pemerintah juga ngerti keadaan seperti ini harus diapakan. Saya tidak butuh apapun. Saya insya Allah untuk makan, insya Allah Allah ngasih tangan saya pasti bisa memberikan makan untuk anak-anak saya. Tapi paling tidak perhatianlah seperti itu. Saya tidak butuh apapun. Saya insya Allah untuk makan, insya Allah Allah ngasih tangan saya pasti bisa memberikan makan untuk anak-anak saya. Tapi paling tidak perhatianlah seperti itu. Kemudian yang paling menyakitkan, kadang saya harus siap. Saya kalau dititipin untuk orang tuanya yang berada. Jadi kadang sekali mereka merasa sebulan ngasih uang 500 sudah menuntut ini itu. Begitu anaknya pinter diambil tidak ngomong. Bahkan saya pernah ngopeni anak sudah begitu mau anaknya pinter diambil, Bu, uang kemarin 2 juta tak titip mana? Saya bingung loh itu. Sempat itu. Iya. Saya pernah dimintain menitipkan anak saya. Uang 1 juta diminta kembali sama berat 10 kilo. Aku bingung, Mbak, golek 2 juta secara mendadak neng. Tapi kuasa Allah. Saat itu juga kuasa Allah, ada orang ngasih uang saya. Bu, ini gitu. Ada zakat mal. Ya Allah, ada 2 juta tak kembalikan untuk dia 1 juta. Allahu Akbar, seperti itu. Dan saya masih berharap lagi. Kendala saya sekarang berpikirnya semakin dunia maju anak-anak seperti ini akan semakin banyak. Sementara mereka di luar sana saya yakin masih banyak anak yang terkurung dan belum terlayani. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab? Semoga saja anugerah tidak cuma di Colomadu, tapi di seluruh Indonesia. Jadi semua anak berkebutuhan khusus itu bisa terlayani secara tulus. Jadi jangan berpikir untuk mereka, maaf, untuk yang para pakar-pakar terapi semuanya, tolonglah luangkan waktumu seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang kondisi ekonomi di bawah rata-rata. Itu seperti itu. Jadi jangan asal maaf membuka klinik lantas sekali datang 150. Di sini banyak. Kalau tidak punya uang tidak dilayani. Kayak kemarin Febri itu orang bapaknya sudah ibunya sudah meninggal dari kecil. Begitu wawancara harus bayar 90.000. Dia kaget. Loh, wong jarine Bu Eko kuwi apian kok orang bayar kok aku dibayar 90.000. Ternyata salah. Begitu langsung. Jadi sekarang mereka itu kalau mau dititipin anak secara gratis langsung aja ke Bu Eko. Jadi mereka yang bukannya terbuka hatinya justru menyarankan untuk ke sini. Langsung ke sini. Iya, kemarin mbahnya Febri itu yo nangis loh. Orang di duit kok bayar 90, cuman tanya itu konsultasi. Jadi saya berandai-andai dan berangan-angan meminta sama Allah, anugerah tidak cuma hanya ada di tempat saya ini, tapi ada di seluruh Indonesia. Jadi bisa terlayani sampai dipanggil sama Allah. Nah, kalau seandainya ada pemirsa sahabat Mualaf TV yang ingin berdonasi itu hubungi siapa? Ya, hubungin saya dengan nomor saya 085-6472-1639. Langsung konsultasi ke saya pribadi. Apalagi untuk saya utamakan untuk mereka-mereka yang sudah yatim piatu. Seperti itu. Ya. Itu ada rekening khusus ya? Iya. Rekening yayasan. Iya. Jadi saya ini RKS sekarang karena tuntutan harus punya izin, kita saya harus punya yayasan. Akta yayasan itu kemarin yang membuatkan orang Amerika yang jalan-jalan lewat ke sini. Langsung saya diberi uang dan dicarikan akta dan ini sekarang menjadi sebuah yayasan dan namanya unik karena saya beri nama secara mendadak Yayasan Anugerah Rumah Cinta. Rumah cinta. Jadi rumah untuk perkumpulan yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Iya, seperti itu. Terus seandainya Ibu pengen menyampaikan kepada pemerintah setempat khususnya ya, itu apa sih yang mau Ibu sampaikan? Saya pengen tetap anak-anak ini diperhatikan, terutama dalam hal kesehatan, dalam hal BPJS. Walaupun anak saya mungkin ada yang tidak punya identitas, tolonglah dipermudah semuanya. Kemudian untuk para pejabat mungkin yang sangat punya
punya sesuatu yang lebih. Mungkin saya nitipkan anak-anak saya ke panjenengan semuanya, biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anugerah yang harus kita layani. Semoga saja nanti ada saya masih berangan-angan, berandai-andai kepada Bapak Presiden yang mungkin bisa memberikan sejengkal tanah, memberikan sebuah istana buat anak-anak saya. Seperti itu aja. Saya tidak berharap untuk diri saya, tapi berharap untuk anak-anak saya, karena ke depan saya sudah mati. Dan tempat ini insya Allah, dan saya kalau diberikan istana ya untuk anak-anak semuanya, bukan untuk pribadi saya, seperti itu. Semoga kedepannya ada generasi yang bisa meneruskan seperti itu yang Iya, amin, amin. Itulah harapan saya. Iya. Jadi kalau mungkin selama ini saya tidak bisa memberikan uang lelah, dengan adanya mungkin ada para pejabat yang mengikhlaskan semuanya untuk untuk relawan-relawan saya, mungkin dia akan kerasan kan, karena ya seperti itu. Dan ke depan ya Allah, saya berharap sekali ada anugerah di seluruh Indonesia. Amin. Seperti itu. Terus untuk Ibu Diana, ada nggak tambahan? Ya, itu tadi sama seperti yang tadi Bu Eko bilang kan, ya cukup prihatin dengan kondisi banyaknya anak-anak seperti ini yang kemudian ditelantarkan. Ya alhamdulillah kalau yang ketemu seperti macam SLB Anugerah ini kan, kemudian akhirnya anak-anaknya nggak terlantar. Tapi kan di tempat lain yang mungkin belum ada semacam ini kan, kasihan mereka hidupnya gimana gitu kan. Padahal itu tadi, kalau harapannya ya semoga pemerintah juga semakin memperhatikan juga gitu loh hal-hal semacam ini gitu kan, jangan dikesampingkan. Ya betul, mereka kemudian mungkin kalau secara intelijensi kemudian kurang, mungkin pemerintah mikirnya nggak ada sumbangsih nantinya buat negara, tapi yo bagaimanapun ya pemerintah juga sebenarnya ikut tanggung jawab gitu kan, karena bagaimanapun ini warga negaranya kan gitu kan. Jadi jangan ada dinas sosial itu yo mbok yao gitu kan, intinya dananya itu tolong disalurkan benar-benar ya, khususan ya untuk kemudian anak-anak seperti ini gitu loh. Jadi gimana yo, banyak sekali nuwun sewu tadi seperti yang Ibu bilang kan, ada banyak yayasan tuh yang cuma fiktif nuwun sewu gitu kan. Lah itu mbok yao diedukasi gitu loh. Jangan malah dijadikan mungkin malah mereka sendiri yang bikin yayasan kayak gitu biar dananya masuk gitu kan. Jadi kan malah sumber ke situ ya gitu kan. Jadi kan kayak mbok jangan gitu toh gitu loh. Ini tanggung jawabnya nggak cuma nanti di dunia loh ya gitu kan. Besok dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ya semoga nanti banyak orang-orang yang akhirnya sadar, mungkin nanti setelah melihat tayangan ini sadar bahwa ada loh yang kemudian ini orang yang benar-benar membutuhkan uluran kita gitu kan, yang benar-benar ini kita nggak bisa ngarep pamrih apapun gitu kan, karena yang kita bantu benar-benar anak-anak yang seperti ini gitu kan, yang kemudian mereka berkebutuhan khusus yang jangankan kalian mau pamrih apa sih gitu, mereka aja tahu dibantu apa nggak tahu kok mereka kan seperti itu ya kan. Nah jadi siapa tahu nanti itu tadi ada yang kemudian semakin banyak yang tergerak hatinya. Kemudian untuk khususan para tadi yang Ibu bilang juga terapis itu kan, ya saya juga ngalamin gitu loh, karena ya bener sekolah nggak murah kan gitu kan. Tapi seandainya mungkin mereka mengkhususkan ada satu waktu di mana kemudian mereka mengabdi benar-benar tidak memikirkan biaya, itu kan Masya Allah sekali gitu loh. Karena saya sendiri juga ngalamin sekali terapi itu berapa gitu loh, jadi besar gitu kan. Makanya kan wow ya itu tadi, kalau kemudian berarti masih punya orang tua yang masih bekerja, yang masih mampu sih alhamdulillah gitu kan. Tapi kan kebanyakan anak-anak seperti ini tuh terus kemudian nggak digagas, nggak diurus, ditelantarkan karena apa, malu kan seperti itu. Jadi ayolah kalian kan yang malah paham kan secara kondisinya, psikologinya, secara fisiknya, mereka yang kemudian lebih paham tuh hatinya juga tergerak untuk kemudian melayani anak-anak seperti ini gitu loh. Jadi ya siapa tahu bisa jadi kayak Bu Eko juga kan gitu kan, ya siapa yang tahu gitu kan. Apalagi ya bisa jadi amal jariah lah ya intinya kan seperti itu. Karena
kalau nggak kita yuk siapa lagi gitu kan. Jadi nek saya ya bisa membantu ya paling cuma kayak gini gitu kan, intinya apa ya yang mau gitu kan bantu dan itu ya. Kalau saya besok diganjar alhamdulillah jadi orang kaya ya wis nggak perlu ditanya lagi ya, mesti berarti untuk saya lebih seneng ya itu tadi, donasi itu juga nggak sekedar donasi gitu, tapi teman-teman dilihat oh ini yayasannya bener nggak, ini kemudian anak-anaknya yang di situ gimana, seperti itu. Jadi ya semoga nanti banyak teman-teman semua yang nanti nonton disebar, dan semoga yo bisa tergerak hatinya untuk saling bantulah gitu. Kalau nggak kita siapa lagi sih yang mikirin anak-anak kayak gini, kita yang punya hati nurani. Karena mereka aja nggak tahu gitu loh, mereka tuh nggak ngerti yang dan hidup ini gimana, makan apa, mereka tuh nggak ngerti gitu loh, nggak paham. Maunya lapar ada nasi. Guys, kayak gitu. Baik Bu, ada apa istilahnya cita-cita Ibu ke depan, harapan? Harapan saya, anak-anak saya ini, karena semakin banyaknya anak berkebutuhan di seluruh Indonesia yang belum tertangani, saya masih pengen berharap ada sebuah istana yang indah, istana yang megah buat anak-anak saya. Jadi anak saya itu nanti mendapatkan haknya seperti anak-anak di luar pada umumnya, mendapatkan haknya, bisa tidur, bisa nyaman, bisa tidak kehujanan, seperti itu. Dan bismillah untuk orang tua yang mungkin keluarga yang selama ini sudah lupa dengan anaknya, bismillah ke depan, ya Allah siapa tahu datanglah menjenguk aja. Saya tidak butuh uangnya, tidak butuh rezekinya, karena anak-anak ini butuh kasih sayang. Ke depan bismillah saya masih berharap lebaran yang kayak kemarin, lebaran saya harus montang-manting sendiri dengan anak sebanyak ini. Saya masih berharap lebaran tahun depan anak banyak yang dijemput, paling tidak sehari 2 hari, seperti itu. Dan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan minder, jangan takut, jangan malu. Justru anak-anak ini anak yang dikirim sama Allah untuk menguji kita. Anak-anak ini tidak punya dosa, dia lebih dekat sama Allah. Dan saya yakin suatu nanti anak-anak ini yang akan menggandeng kita ke surga. Itu bismillah, itu aja. Mungkin harapan saya cuma itu. Baik, terima kasih Ibu Diana, Ibu Eko. Sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi, dan mungkin nanti khusus Ibu nanti kita bicarakan kapan waktu. Ya, atur suwun. Sharing mualafnya. Siap. Terus nanti saya minta nomor rekeningnya. Oh, iya. Kita aja Ibu ya. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Narasumber-narasumber yang luar biasa. Beliau-beliau ini orang-orang yang tulus dan ikhlas dalam mendidik anak dan mengasuh anak-anak yang mungkin punya kebutuhan khusus, tentunya dengan kesabaran dan keikhlasan. Dan bagi Anda, khususnya pemirsa sahabat Mualaf TV ini yang mungkin ingin berdonasi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami sertakan nomor rekeningnya. Berapapun donasi Anda, kami sangat berterima kasih sekali. Semoga kelak Allah juga membantu di akhirat nanti dan syafaat dari anak-anak yang Anda bantu tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kesalahan. Saya manusia biasa yang tentunya banyak kekhilafannya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.